Di saat publik Indonesia berharap pemain naturalisasi muda bisa jadi wajah Indonesia di Eropa, kenyataannya malah menunjukkan sebaliknya. Rafael Struijk, penyerang 22 tahun idola kaum Hawa, belum lama ini resmi bergabung dengan Dewa United. Lalu ada Jens Reven, pemain muda kelahiran Dordrecht ini sempat digadang-gadang punya masa depan cerah di Belanda, tapi kini malah memilih Bali United. Di usia emas saat seharusnya mereka bisa berkembang dan terbang di Eropa, mengapa para Garuda muda ini malah turun ke langit yang jauh lebih rendah? Apa sebenarnya yang terjadi? Simak ulasan selengkapnya di Sepak Narasi. Tonton hingga tuntas, dan agar rezekimu semakin deras, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Publik Indonesia tidak pernah seramai ini menaruh harapan pada pemain diaspora. Bukan tanpa alasan, sebab selama bertahun-tahun hampir tidak ada pesepak bola berstatus WNI di Eropa. Kalaupun ada, itu tidak lama. Alhasil, kehadiran pemain seperti Struijk, Reven dianggap sebagai pertanda baik bagi persepak bolaan kita, sebuah simbol kemajuan. Salah satu alasan lain kenapa publik ingin pemain muda seperti mereka tetap di Eropa sangat sederhana. Standar. Pemain yang terbiasa bertanding di kompetisi Eropa akan membawa standar tinggi ke timnas. Tekanan tinggi, kecepatan permainan, taktik yang ketat, itu semua memperkuat mental dan kualitas. Ini bukan soal meremehkan Liga 1. Kompetisi teratas di Indonesia yang kini berganti nama jadi Super League itu memang sudah berkembang pesat. Tapi dari segi daya saing dan sorotan global tetap sangat jauh di bawah Belanda atau bahkan sekalipun Australia. Jika mereka tetap main di luar negeri, maka kultur kompetitif di dalam tim nasional tetap terjaga. Pemain diaspora yang sukses di luar negeri bisa memotivasi pemain lokal untuk lebih keras bekerja. Persaingan menjadi sehat. Pemain terpilih karena kualitas, bukan koneksi. Sayangnya dan kembalinya Struijk dan Reven ke Indonesia, semua mimpi itu seolah dikebiri terlalu cepat. Dan saat langkah ini mereka ambil di usia muda, wajar jika muncul pertanyaan misteri. Apakah ini keputusan profesional atau ada sesuatu di balik layar yang menggoda mereka? Apakah ini keputusan murni pemain? Sulit membayangkan Rafael Struijk dan Jens Reven, dua pemain muda diaspora yang baru mencicipi kerasnya kompetisi Eropa, tiba-tiba memutuskan sendiri untuk turun kasta ke liga dan kualitas yang belum teruji hanya demi menit bermain. Narasi demi pengalaman dan kesempatan terdengar mulia, tapi terasa ganjil jika dilihat dari sudut pandang pembangunan karir jangka panjang. Dalam sepak bola modern, apalagi pada level internasional, keputusan semacam ini hampir tidak pernah murni dari pemain. Mereka bukan buruh lepas. Mereka adalah aset yang nilai dan arah geraknya ditentukan oleh agensi. Dalam kasus ini, nama Prime 11 mencuat sebagai pihak yang memegang kendali arah karir Struijk dan Reven. Dan di balik Prime 11, berdirilah sosok Fardy Bahdim, kakak dari Irfan Bahdim, yang punya sejarah panjang dalam proyek naturalisasi dan jaringan bola lokal. Masalahnya, agensi seperti Prime 11 tidak hanya menjembatani kebutuhan pemain dan klub. Mereka juga memiliki insentif. Semakin tinggi nilai kontrak, semakin besar potensi komisi. Semakin mudah akses ke pasar dalam negeri, semakin luas pula kekuasaan mereka di belantara sepak bola Indonesia yang kabur batas antara profesionalisme dan kedekatan personal. Poin krusialnya, apakah keputusan ini dibuat demi karir pemain atau demi keuntungan agensi? Apakah Reven dan Struijk benar-benar paham konsekuensi dari perpindahan ini? Ataukah mereka hanya mengikuti skenario yang sudah dirancang? Lebih jauh lagi,
dalam konteks politik naturalisasi dan euforia darah Eropa di timnas, ada pertanyaan yang lebih menggoda untuk ditelusuri. Siapa yang diuntungkan jika dua pemain diaspora tiba-tiba tampil konsisten di liga lokal, bermain reguler, dan mudah dipanggil ke timnas tanpa drama? Adakah pihak federasi yang lebih suka pemain bisa dipantau langsung? Ataukah ini tentang kedekatan antara agensi dan struktur kekuasaan sepak bola di Indonesia? Bukan tidak mungkin, kepulangan mereka ke Super League adalah langkah penuh perhitungan politik. Tapi dari sisi pemain, apakah klub-klub Super League memberikan gaji atau fasilitas ekstra kepada Strike dan Raven? Dunia sepak bola modern tak pernah sepenuhnya soal idealisme. Uang selalu jadi variabel dalam setiap keputusan, terlebih bagi pemain muda yang mulai merintis karir profesional. Dan dalam kasus Ravel Strike dan Jazz Raven, tawaran dari klub-klub Liga 1 tampaknya terlalu menggoda untuk ditolak. Hingga kini tak ada rilis resmi soal nilai kontrak keduanya. Tapi sejumlah sumber internal dan analis menyebutkan bahwa range gaji mereka berada di angka 2 hingga 5 miliar rupiah per musim. Itu belum termasuk fasilitas tambahan, tempat tinggal, kendaraan pribadi, bonus performa, dan lainnya. Ambil contoh untuk case Ravel Strike. Pundit bernama Bung Harpa menyebut permintaan El Klemmer untuk pulang ke Belanda 4 kali dalam setahun diiyakan oleh Dewa United. Padahal Strike disebut-sebut nyaris bergabung dan Persija sebelum akhirnya disalip oleh Dewa United yang bergerak cepat dan menyodorkan paket tawaran yang lebih menggiurkan. Jika kita bandingkan dengan gaji pemain muda di Liga Eropa Tier 2 atau 3, angka itu tergolong luar biasa. Sebagai ilustrasi, menurut laporan Football Zone dan data dari Asosiasi Pemain Belanda, rata-rata gaji pemain di Eerste Divisi alias Divisi 2 Belanda berkisar antara 2.000 hingga 3.500 euro per bulan atau setara 400 hingga 700 juta rupiah per tahun. Bahkan di Australia, pemain muda di A-League biasanya mendapatkan kisaran 60.000 hingga 80.000 US dollar per musim atau sekitar 600 hingga 800 juta rupiah, itu pun dipotong pajak. Dengan kata lain, Strike dan Raven mungkin menerima lebih banyak uang dalam satu musim di Indonesia daripada yang bisa mereka hasilkan dalam 3 hingga 4 tahun di Liga Eropa level bawah. Di usia belasan dan awal 20-an, ini adalah godaan yang sulit diabaikan. Tapi sepak bola bukan industri biasa. Di luar angka gaji, ada nilai tak terhitung yang berkaitan dengan perkembangan karir, kualitas lawan, intensitas latihan, eksposur ke level internasional, dan kesempatan menanjak ke klub besar. Di Liga Belanda atau Liga-Liga Eropa, kompetisi berlangsung pada level yang lebih tinggi, sistem yang lebih ketat, dan pendekatan yang lebih profesional. Ada harga lain yang dibayar seorang pemain ketika memilih zona nyaman. Dan inilah dilema yang kini sering muncul dalam lanskap sepak bola Indonesia. Apakah kita sedang menciptakan generasi pemain yang lebih mementingkan kenyamanan daripada kompetisi? Ravel Strike dan Jazz Raven kini resmi menjadi bagian di Liga 1. Strike berseragam Dewa United, Raven bergabung dengan Bali United. Kontrak mereka tak main-main, 3 tahun hingga musim 2028. Jika tak ada transfer mendadak atau pembatalan dini, keduanya akan melewati usia emasnya di tanah yang disebut rumah, tapi bukan tempat impian itu tumbuh. Ini bukan kisah tentang pengkhianatan mimpi, setidaknya belum. Tapi ini adalah babak genting saat impian diuji oleh realitas. Bermain di Liga Indonesia memang bukan vonis mati bagi ambisi Eropa. Namun sejarah tidak banyak berpihak. Stefano Lillipali, Ezra Walian, hingga Mark Klok pernah menghirup kompetisi Eropa, namun tak pernah kembali ke level yang sama setelah memilih Indonesia. Jalan pulang yang katanya sementara seringkali menjadi jalan satu arah. Sebuah pulang yang perlahan menjauhkan mereka dari tempat mereka ingin tuju. Elkan Bagot dan Ivar Jenner mungkin jadi pengecualian yang masih bertahan di ekosistem sepak bola Inggris dan Belanda. Dan jangan sampai Elkan dan Ivar Jenner dan diaspora muda lainnya main di Liga Indonesia. Biarkan mereka tetap di jalur yang penuh duri tapi menjanjikan itu.
karena mimpi besar jarang lahir dari kenyamanan. Dan disinilah dilema itu tumbuh. Untuk pemain muda, apa yang lebih penting? Jaminan menit bermain dan stabilitas finansial di tanah air, atau ketidakpastian nasib di Eropa yang keras namun penuh peluang? Kalau mereka sudah 28 atau 30 tahun, pilihan itu mungkin tak terlalu sulit. Tapi Struijk masih 21, Raven bahkan belum genap 20. Di usia semuda itu, satu musim salah langkah bisa mengubah arah karir selamanya. Mungkin mereka datang hanya untuk bermain lebih banyak, mencari jam terbang yang tak mereka dapatkan di luar negeri. Lalu saat cukup matang, kembali ke Eropa dengan tenaga dan mental yang lebih siap mungkin. Tapi bisa juga mereka terjebak dalam kenyamanan palsu, dimanja fasilitas klub yang mewah, disanjung publik yang haus pahlawan, namun perlahan kehilangan ketajaman kompetitif. Kita pernah melihatnya terlalu sering sampai lupa ini bisa dicegah. Apakah mereka sadar bahwa pulang kadang berarti tak bisa pergi lagi? Kita punya potensi diaspora yang tak pernah sebesar ini. Kita punya mimpi sebesar benua, tapi kita juga punya sistem yang sering menggagalkan dirinya sendiri karena terlalu cepat puas, terlalu cepat pulang. Struijk dan Raven mungkin bukan yang pertama, tapi semoga bukan simbol dari kegagalan kolektif. Semoga mereka bukan bab akhir dari harapan panjang yang telah kita jahit bertahun-tahun.